Perkenalkan, nama saya Esther Daya dengan NIM 2301071007. Di sini saya akan membahas materi tentang activity based posting. Saya akan membahas beberapa materi tentang activity based posting. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian dan tujuan dari activity based costing. Yang kedua, konsep biaya per unit. Yang ketiga, kalkulasi biaya produk berdasarkan tradisional. Yang keempat, ada keterbatasan sistem akuntansi biaya tradisional. Dan yang terakhir yaitu kalkulasi biaya produk berdasarkan aktivitas atau activity based costing. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang pengertian dan tujuan dari activity based costing. Activity based costing yaitu metode akuntansi biaya mengidentifikasi dan mengalokasikan biaya berdasarkan aktivitas yang dilakukan dalam proses produksi. Tujuan dari activity based costing tersebut yaitu untuk memberikan informasi biaya yang lebih akurat sehingga manajemen dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait harga, profitabilitas, dan pengendalian biaya. Selanjutnya saya akan membahas materi tentang klasifikasi biaya produk berdasarkan tradisional. Dalam sistem biaya tradisional, untuk membebankan biaya ke produk, digunakan penggerak aktivitas tingkat unit, atau yang bisa disebut dengan unit level activity drivers. Karena ini merupakan faktor yang menyebabkan perubahan biaya sebagai akibat perubahan unit yang diproduksi. Adapun contoh penggerak tingkat unit secara umum digunakan untuk membebankan overhead meliputi yang pertama yaitu unit yang diproduksi, yang kedua jumlah jam tenaga kerja langsung, yang ketiga jumlah upah tenaga kerja langsung, yang keempat jumlah jam mesin, yang kelima biaya bahan langsung. Materi selanjutnya saya akan membahas tentang kalkulasi biaya produk berdasarkan aktivitas. Sistem biaya berdasarkan aktivitas atau bisa disebut dengan activity based cost system sama dengan activity based costing system. Pertama kali menelusuri biaya aktivitas dan kemudian ke produk. Oleh sebab itu, activity based costing merupakan proses dua tahap. Tetapi pada tahap pertama menelusuri biaya overhead ke aktivitas, bukan ke unit organisasi, seperti pabrik dan departemen. Tahap kedua yaitu pembebanan biaya produk dengan menekankan pada penelusuran langsung dan penelusuran penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Suharman akan melanjutkan pemaparan materi. Baiklah, kalkulasi biaya produk berdasarkan aktivitas. Sistem biaya berdasarkan aktivitas, Activity Based Cost System, ABC System, pertama kali menelusuri biaya aktivitas dan kemudian ke produk. Oleh sebab itu, ABC merupakan proses dua tahap, tetapi pada tahap pertama menelusuri biaya overhead ke aktivitas bukan ke unit organisasi seperti pabrik dan departemen. Tahap kedua yaitu pembebanan biaya produk dengan menekankan pada penelusuran langsung dan penelusuran penggerak. Keterbatasan sistem akuntansi biaya tradisional. 1. Tidak mampu memberikan informasi yang tepat tentang biaya produk karena alokasi biaya overhead yang kasar. 2. Kurangnya fokus pada aktivitas spesifik yang menyebabkan pengeluaran. 3. Sulit untuk menganalisis probabilitas produk secara mendalam. 4. Tidak efektif dalam lingkungan bisnis yang kompleks, terdapat banyak variasi produksi. Perbedaan kalkulasi biaya tradisional ABC dan ABC. Baik, untuk kalkulasi biaya tradisional yang pertama, penggunaan penggerak biaya berdasarkan volume. Sedangkan pada ABC, penggunaan penggerak biaya berdasarkan volume dan non-volume. Untuk harga pada tradisional, harga pada satu cost pool. Dan untuk ABC terdapat beberapa cost pool. Dan untuk alokasi pada
tradisional menggunakan satu dasar alokasi, sedangkan pada ABC menggunakan dasar alokasi berdasarkan aktivitas. Untuk tradisional menggunakan satu tahap sistem perhitungan biaya, penggunaan dua tahap hanya jika departemen atau pusat biaya lainnya dibuat. Sedangkan pada ABC menggunakan beberapa tahap sistem perhitungan. Pengklasifikasikan aktivitas. Yang pertama, aktivitas unit. Aktivitas yang dilakukan untuk setiap unit produk seperti pemotongan bahan baku. Yang kedua, aktivitas batch. Aktivitas yang dilakukan untuk sekelompok unit seperti pengaturan mesin untuk produksi batch tertentu. Yang ketiga, aktivitas produk. Aktivitas yang diperlukan untuk mendukung keberadaan suatu produk tertentu seperti desain produk dan pengembangan. Just in time atau JIT. Yang pertama, pembahasan pengertian standar costing. Yang kedua, kegunaan standar costing. Yang ketiga, hubungan antara standar costing dan anggaran. Yang keempat, penentuan jenis-jenis standar costing. Yang kelima, konsep target costing. Yang keenam, konsep kaizen costing. Yang ketujuh, perbedaan target costing, kaizen costing, dan standar costing. Baik, kita akan mulai pada pembahasan pertama, yaitu konsep dasar JIT. Konsep dasar just in time adalah sistem produksi yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan reliabilitas produk, serta menekan biaya produksi. Konsep ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan tepat waktu. Dalam penerapan JIT, perusahaan mampu merencanakan jadwal produksi dengan cermat. Hal ini termasuk jadwal pembelian bahan produksi, jadwal kapan bahan akan sampai di gudang, jadwal produksi yang akan siap, hingga jadwal kapan produk hasil produksi akan dikirim. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu perbedaan sistem JIT dengan sistem tradisional. Nah, di sini ada terdapat perbedaan. Yang pertama itu dulu sistem JIT. Sistem just time, perbedaan dengan sistem tradisional dalam pendekatan manajemen produksi dan teori-teori yang terdapat pada manajemen produksi lainnya. Nah, di sini dengan memproduksi hanya sekali membutuhkan penjagaan serta menseleksi produk-produk yang dibutuhkan sesuai dengan koordinasi atau pemasok dan pengiriman tepat waktu. Nah, itu adalah dari sistem JIT. Sedangkan sistem tradisional adalah dengan sistem tradisional dengan pendekatan manajemen produksi dan inventory jika pada suatu efisien akan bergerak pada bidang dan menjaga sistem suatu produk yang akan kita masukkan secara pemrosesannya dan pembutuhan tersebut mengkondisikan tinggi dan pemasok dalam pengiriman tepat waktu. Selanjutnya, apa hubungan just time dengan black food costing? Berdasarkan teori yang saya dapatkan, dalam menciptakan efisien ini, suatu produk akuntansi biaya dapat kita menggunakan namanya sistem JIT. Nah, dalam pencatatan ini untuk menyederhanakan biaya penghitungan dalam suatu produk atau dalam suatu barang yang akan kita proses atau akan kita masukkan dalam suatu produk yang kita ciptakan atau yang kita jual. Dan kita akan mengutamakan efisien operasional atau hubungan just time dengan black food costing tersebut. Selanjutnya ada analogi dasar akuntansi keuangan. Nah, di sini ada dua metode, yaitu metode perpetual dan metode prodi. Metode perpetual adalah penyiaan barang dengan debit atau pembelian barang secara debit atau secara cash yang dapat kita biayai setiap penjualan barang pada setiap pemroses atau pembelian barang tersebut. Sedangkan metode periodi adalah saldo awal persediaan barang dengan tidak berubah selama periode akuntansi sehingga saldo persediaannya tetap atau stabil. Kemudian masuk ke standar costing. Apa sih itu definisi standar costing? Definisinya adalah biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka atau biaya produksi yang merupakan jumlah biaya yang harus kita perhatikan atau yang harus kita keluarkan setiap dalam suatu produk.
Alat pengendalian biaya motivasi mengenai kinerja secara efisien dalam menciptakan standar yang telah ditetapkan konsumen. Penilaian kebijakan manajemen memberikan pedoman kepada manajemen beberapa biaya yang harus dikeluarkan dalam suatu kegiatan sebagai untuk menetapkan harga jual alat dalam pengendalian kegiatan perusahaan. Itu yang disebut itu adalah suatu dari kegunaan dari standar costing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fede Adrian dengan NIM 2301072009. Saya berasal dari kelas 2A D3 Akuntansi. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya, yang termasuk yang pertama adalah definisi standar costing. Apa yang dimaksud dengan standar costing itu adalah biaya yang ditentukan di muka atau sebelum produksi yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satuan produk. Kegunaan standar costing tersebut adalah untuk pengendalian biaya memotivasi pegawai bekerja secara efisien dalam standar yang telah ditetapkan. Instrumen penilaian kebijakan manajemen memberikan pedoman kepada manajemen berapa biaya yang seharusnya dikeluarkan dalam suatu kegiatan dan sebagai dasar untuk menetapkan harga jual alat dalam pengendalian kegiatan perusahaan. Hubungan antara standar costing dan anggaran. Penetapan anggaran biaya standar didasarkan pada analisis proses produksi, sehingga dapat digunakan untuk membuat anggaran untuk volume dan bauran produk apapun. Pengendalian biaya keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mengendalikan biaya atau pengeluaran. Perencanaan dan pengendalian keuangan keduanya digunakan untuk perencanaan dan pengendalian keuangan, termasuk menetapkan standar kinerja keuangan. Jenis-jenis standar costing. Yang pertama adalah standar teoritis. Yang disebut dengan standar teoritis adalah standar ideal karena mencerminkan efisiensi maksimum. Yang nomor 2 yaitu rata-rata biaya waktu yang lalu. Standar ini cenderung longgar dan mengandung beberapa biaya yang tidak efisien yang seharusnya tidak dimasukkan sebagai unsur biaya standar. Yang ketiga adalah standar normal, didasarkan atas taksiran biaya di masa yang akan datang dengan asumsi keadaan ekonomi normal. Yang keempat adalah standar aktual yang diharapkan. Standar ini yang paling banyak digunakan dan merupakan kriteria yang baik untuk menilai pelaksanaan. Konsep target costing tersebut adalah untuk menentukan perkiraan biaya yang mampu dibayar oleh konsumen. Target costing adalah metode penetapan biaya target. Biaya target dirumuskan dengan biaya target harga dikurang dengan target laba. Perbedaan target costing, Kaizen costing, dan standar costing. Standar costing, biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka sebelum produksi yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya